pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Ellen di acara TV kesayangan kita semua, Biar dan Balance, mencegah lebih daripada mengobati. Setelah mengalami musim panas yang lumayan panjang, sekarang kita masuk ke musim hujan yang juga lumayan panjang nih. Nah, dari perubahan musim panas ke musim hujan, artinya tubuh kita agak sedikit kaget. Sambut. Apabila sudah tidak dibarengi dengan pola hidup yang sehat, tubuh kita lumayan rentan untuk terkena virus. Apalagi seperti virus gejala batuk dan juga virus hidung pilek. Nah, pada pagi hari ini, dengan Belas mengundang salah satu narasumber yang ahli di bidang farmasi dan juga klinis untuk memberikan cara-cara dan juga tips untuk kita mencegah diri kita dari beberapa penyakit tersebut. Siapa narasumbernya? Mari kita sambut Kak Wisnu. Selamat pagi Kak, ya pagi. Selamat duduk. Iya, makasih. Oke, sekarang kita sudah bersama Kak Wisnu. Baik Kak Wisnu, Ya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Kak. Ya. Oke, untuk kesibukannya apa aja nih? Mungkin kesibukan Kak Wisnu sekarang? Kebetulan saya sih lagi free ya, lagi libur juga. Saya biasa aja sih, cuman aktivitas di rumah, olahraga aja sih, olahraga angkat beban. Oke, Kak Wisnu, untuk memulai sesi tanya-tanya pada pagi hari ini, Boleh. pemirsa di rumah ikutan kepo. Kak Wisnu tuh sekarang profesinya apa sih kalau boleh tahu? Sebelum saya bikin perkenalan diri dulu ya Kak. Boleh sih. Ya, perkenalkan ya, saya Wisnu. Saya bekerja di sebuah instansi kesehatan. Ya. Oke. Nah, sebagai seseorang yang bekerja di instansi kesehatan, pastinya Kak Wisnu punya dong tips-tips atau cara-cara dari Kak Wisnu sendiri yang biasa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi seperti yang kita tahu, biasanya orang yang bekerja di instansi kesehatan tuh kegiatan lumayan padat gitu. Betul. Gimana sih Kak Wisnu untuk menjaga tubuh tetap fit nih di tengah-tengah kegiatan yang padat? Oke. Ya sebelumnya dari saya pribadi ya Kak ya. Mungkin kalau untuk menjaga imunitas itu kita sebelum ke terapi obat-obatan, kita alangkah baiknya itu kita di rumah atau di tempat kebugaran kita melakukan olahraga aja sih. Kalau misal kita emang nggak punya alat atau apa, bisa kakaknya atau yang lainnya itu bisa jogging atau lari ringan, ataupun ya memang sepedaan bisa, ataupun angkat beban kalau memang sanggup atau tubuhnya ingin melakukan itu gitu ya, sebelum ke terapi obat-obatan sih. Kurang lebihnya itu. Oke, ditekankan untuk olahraga ya. Buat teman-teman di rumah nih yang mager-mageran untuk olahraga, kata Kak Wisnu harus lo olahraga walaupun cuma sebentar olahraganya. Jadi nggak boleh mager biar tubuh kita tetap fit. Jadi untuk menjalani hari-hari pun gak gampang kena penyakit. Oke, Kak Wisnu, pertanyaan berikutnya. Biasanya kan kalau orang zaman-zaman sekarang tuh pada mager ya, misalnya kalau untuk pergi ke rumah sakit untuk periksa, mereka tuh lebih ngandelin kayak aplikasi-aplikasi yang ada ya Halodoc itu mungkin ya. Ya, kayak Halodoc seperti itu. Atau mungkin yang lebih simpel tuh mereka lebih milih untuk beli-beli obat-obatan yang dijual bebas di warung, di apotik dan juga toko-toko obat terdekat. Nah, menurut Kak Wisnu sebagai ahli kesehatan, bagaimana sih untuk penggunaan obat itu sendiri? Apakah sebenarnya diperbolehkan jika tidak dengan anjuran dokter, atau sebaiknya harus menggunakan resep dokter? Ya sebenarnya bisa-bisa aja Kak ya kalau untuk mengkonsumsi obat warung tanpa resep dokter. Cuman memang yang namanya obat itu kan tentunya ada beberapa golongan gitu ya. Enggak yang bebas doang, ada yang obat narkotik ataupun bebas terbatas gitu ya. Nah kalau misalnya untuk obat-obatan di warung itu bisa kita konsumsi secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Ya, kalau misal memang kita itu yang tadi baik lagi, kalau misal kita memang sudah melakukan olahraga nih, cuman badan kita memang memerlukan terapi obat gitu ya. Nah, itu kita boleh beli di warung terdekat langsung. Misalnya kita yang diserang itu dari lambungnya, kita bisa mengkonsumsi antasida ataupun promah ya, dengan cara minumnya dikunyah ataupun paracetamol. Tentunya kalau untuk obat-obatan obat-obatan itu tentunya tidak bisa ya dibeli di warung terdekat, itu harus menggunakan resep dokter. Tentunya juga untuk berbagai keluhan itu disesuaikan sama obatnya, jangan asal beli aja. Kalau misalnya emang mau konsultasi ke dokter lewat online bisa gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, pemahamannya sangat-sangat luar biasa buat
teman-teman nih yang suka beli obat-obatan asal di warung, asal beli-beli aja nggak boleh ya, harus sesuai dengan apa yang teman-teman lagi alami. Misal lagi batuk, beli obatnya obat batuk; kalau lagi pilek, beli obatnya obat pilek; asam lambung, belinya Proma, gitu kan. Nah, setelah tadi pemahaman mengenai obat-obatan, juga nggak semua obat bisa dikonsumsi secara langsung. Harus ada beberapa obat yang harus mendapatkan resep dokter terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Baik, Kak Wisnu, untuk mungkin yang terakhir, Boleh, eh, bebas. apakah ada saran atau tips-tips tersendiri nih untuk teman-teman di rumah untuk menerjang musim pancaroba ini agar tetap fit? Oke. Ya sebelumnya nih untuk kom-kom muda nih ya Kak ya. Kom-kom muda, Gen Z. betul Kak. Nah itu terutama kita bicara dari masalah ini dulu ya. Apa namanya, makanan yang kita konsumsi. Ya kita tahu lah kalau misalnya makan-makan di luar sana, memang saya bukan menjatuhkan atau pedagang gitu ya Kak ya. Cuman alangkah baiknya kalau kita tuh memilah dan memilih ya. Iya. Mana makanan yang baik atau mana makanan yang memang tinggi gula atau tinggi kalori gitu ya. Ya seperti yang kita tahu kalau misalnya kita itu, tubuh itu membutuhkan protein, lemak, dan ya kalori juga. Cuman alangkah baiknya dikonsumsi dengan dosis atau dengan yang setara, jumlah yang setara gitu ya. Buat kaum muda nih, anak-anak muda ya, kurang-kurangin aja kayak minum-minuman boba, manis-manis, gula-gula gitu ya Kak ya. Bisa kita gantikan dengan air putih ataupun makanan tinggi protein, daging, serat, brokoli, wortel, segala macam bisa kita olah kok itu ya. Protein nabati oke, protein hewani juga oke, kayak misal dari putih telur ataupun daging gitu ya. Itu nggak ada masalah, kecuali kalau misalnya boleh kita konsumsi makan makanan di luar sana kayak misalnya es krim boleh, cuman alangkah baiknya dengan dibatasin dengan dosis dengan jumlah yang wajar gitu ya. Kayak misalnya kita mau minum boba nih atau mau makan es krim, ya udah dibatasin aja gitu lah, 1 bulan sekali atau seminggu sekali boleh. Tapi kita dari real food itu kita harus mengutamakan makan makanan yang sehat ya. Itu kita bisa mengurangi aja sih, menanggulangi dari berbagai penyakit di luar sana sebelum ke terapi obat-obatan, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya bukan hanya menjaga dari luar dengan olahraga, tapi dari apa yang kita makan kita juga harus perhatikan ya. Nggak bisa asal-asalan aja makan, karena tubuh kita juga harus mendapatkan nutrisi yang cukup. Betul. Nih. Jadi nggak semua makanan tuh harus dimakan dengan jumlah yang too much. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, dengan gimana caranya kita bisa menjaga tubuh kita juga dari dalam, nggak cuma dari luar aja secara olahraga. Karena kan sehat itu mahal ya. Iya Betul. Sehat Kita, itu mahal. ya kan kalau misalnya kita nggak bisa berobat umum, BPJS gitu ya. Kan makanya ya. Iya betul. Jadi kurang lebih sih kayak gitu sih Kak. Wah, sangat bermanfaat sekali Kak Wisnu saran dan tips-tipsnya untuk teman-teman di rumah. Nah, untuk kalian di rumah bisa nih langsung diterapkan saran yang tadi Kak Wisnu berikan ya, dengan cara olahraga, Betul. vitamin, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga untuk cuci tangan. Biasanya orang-orang lupa Betul. cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang sesuatu tuh lupa untuk cuci tangan. Ya kalau misalnya nggak ada air, kita kan bisa pakai hand sanitizer ya Kak ya. Nggak ada alasan lah. Iya, nggak ada. Misal kita bisa pakai kaos kaki, masa langsung makan gitu kan nggak mungkin ya. Nah, betul. Tisu basah ya kan, kita bisa gitu pakai, nggak langsung ini makan gitu kan. Kan Iya. kuman, bakteri sumber tangan itu ya kan. Jadi alangkah baiknya kalian ya sunnah lah, baik lagi ke sunnah, terus pakai tangan di kalau misalkan nggak ada air atau nggak ada mata air gitu ya, bisa kalian beli hand sanitizer ataupun antis yang simple, mudah. Bisa dibawa kemana-mana, jadi Betul. nunggu ada wastafel dulu baru cuci tangan. Itu termasuk poin-poinnya ya Kak ya. Nah, untuk teman-teman di rumah gimana nih? Topik pada hari ini sama-sama bermanfaat kan? Bisa langsung diterapin ya di rumah. Nanti jangan lupa loh ini, kalau nggak nanti kalian bisa kena sakit. Terima kasih banyak Kak Wisnu. Iya Kak, sama-sama, dengan senang hati. Hari ini. Iya. Ilmunya sangat bermanfaat Waduh, sekali. biasa aja kok. Dan juga teman-teman di rumah, makasih banyak sudah menemani kita. Aku Ellen Amanda Maria pamit undur diri. Ketemu lagi di Beyond and Balance minggu depan. Bye bye.